Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Malam hari ini kita bersama-sama bersekutu untuk memuji muliakan namanya. Dan kita mau berikan yang terbaik dalam ibadah doa kita sore hari ini. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita. Kita datang untuk menyembah Yesus kita. Kita datang untuk meninggikan Dia, karena hanya Dialah yang layak kita tinggikan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini untuk meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Dengan roh kita, jiwa kita, tubuh kita meninggikan Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Segenap hati kita naikkan pujian ini. Kita mau sembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku
perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah, ajaib perkasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, atas setiap anugerah penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami semua datang ke hadapan-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Beribadah memberikan segenap yang terbaik dari diri kami Tuhan. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Bapa, berotoritaslah dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh muji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah bagi kita. Dan kita patut bersuka cita setiap hari yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Dan saat ini kita mau naikkan pujian menyatakan sukacita kita atas berkatnya sepanjang hari-hari yang kita lalui. Bersuka dalam Tuhan. Sukacita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh segenap hati memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
Puji nama Tuhan, kita telah bersuka cita memuji memuliakan namanya. Dan tiba saatnya, saat ini kita mempersiapkan diri kita, tubuh kita, jiwa roh kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita dengan pujian menyatakan bahwa Dia berfirman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan Yesuslah tetap juru selamat kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, kita tak percaya kepada Yesus kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Besar dan Maha Kuasa, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, menyertai kami, melindungi, menjagai kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami agungkan di hadapan-Mu, supaya jadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap hati dan pikiran kami, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun setiap firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, supaya jadi berkat bagi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa-Mu.
segala kuasa jahat, roh jahat, pengeluru udara yang akan mengganggu, bahkan mencuri firman-Mu, Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami halau mereka keluar dari ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus yang berotoritas sepenuhnya memimpin, menjamah, menyertai dalam pemberitaan firman Tuhan malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 17. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberikan nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Karen Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Ya, kita tentu sering mendengar ataupun membaca peristiwa Ayub. Ya, Ayub yang kita kenal sebagai seorang hamba yang setia. Dia seorang hamba yang saleh, seorang hamba yang jujur. Bahkan penilaian Tuhan, dia seorang hamba yang menjauhi kejahatan. Ya. Kalau kita melihat cerita ini, kita membaca di dalam peristiwa Ayub ini, kita tahu bagaimana kehidupan Ayub yang begitu luar biasanya. Ya, penderitaan dari satu ke penderitaan yang lain dia alami. Ya. Sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Ayub yang luar biasa. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Ya. Ayub di pasal yang pertama, kita coba melihat sebentar Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sini dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, Ayub itu dinilai setia, jujur, saleh dan menjaga kejahatan oleh Tuhan. Ya. Tentunya penilaian Tuhan itu tidak salah. Ya. Ayub yang begitu luar biasanya saleh sehingga penilaian Tuhan terhadap Ayub itu menimbulkan satu kecemburuan kepada iblis. Ya. Sehingga iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Ya, mungkin dalam benak kita, dalam hati kita, kenapa Tuhan kok mengizinkan iblis dicobai oleh Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis, kan seperti itu. Apakah Tuhan tidak sayang sama Ayub? Apakah Tuhan tidak menjagai Ayub? Enggak, justru di dalam semua itu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub karena penilaian Tuhan tidak salah tentang Ayub. Ya, kalau kita melihat di ayat yang pasal pertama ayat 8 ini, Tuhan menilai Ayub, ya, dia menilai Ayub sebagai seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan dan seorang yang menjaga kejahatan. Nah,
Makanya penilaian Tuhan terhadap Ayub itu tidak salah. Makanya Tuhan mengizinkan, silahkan. Jika engkau ingin menyobai Ayub, silahkan. Tuhan mengizinkan. Nah, di sini Tuhan sangat yakin tentang penilaian Ayub bahwa Ayub itu tetap menjadi orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, walaupun dalam kehidupan Ayub didera berbagai banyak masalah oleh karena sepak terjangnya iblis. Ya kan? Kalau kita membaca seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu bagaimana kondisi Ayub yang begitu luar biasa menderitanya ya, sampai dia kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan segala-galanya. Bahkan kalau kita melihat membaca firman Tuhan ini, dia pun disuruh mati oleh istrinya. Itu sungguh penderitaan yang luar biasa ya. Ketika Ayub sakit menjijikkan itu sampai dia mengatakan matilah saja engkau. Istrinya berkata seperti itu. Ini penderitaan yang sangat luar biasa. Semua sahabat-sahabat meninggalkan dia. Tetapi di situ semua Tuhan, penilaian Tuhan tentang Ayub diberikan sampai luar biasa. Sehingga Ayub tetap menjadi orang yang saleh, tetap menjadi orang yang setia, tetap menjadi orang yang taat, dan tetap menjauhi kejahatan. Sampai kalau kita membaca di ayat ayat sebelumnya itu pasal 42 ayat yang ke-12 sampai 17, Tuhan memulihkan keadaan Ayub yang luar biasa. Nah, maka dari itu kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika kesetiaan kita, ketika ketaatan kita, ada sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan kita itu seringkali didera banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan ya. Marilah kita mau belajar dari Ayub ini. Sebab Ayub ini menjadikan satu keteladanan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang setia di dalam Tuhan ya. Kalau kita lihat di pasal yang pertama ini, kan kesetiaan Ayub, kejujuran Ayub itu dinilai oleh Tuhan. Sehingga iblis cemburu. Masa iya Ayub sebegitunya, coba kalau dia tak cobai, nggak tak kasih anak, nggak tak hancurkan seluruh kehidupannya, apakah Ayub tetap setia? Nah, demikian juga kehidupan kita. Ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita hidup dalam Tuhan, satu yang tidak suka, iblis pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka, dengan teknik mereka, dia akan berusaha menjauhkan kita juga dari ketaatan kita, kesetiaan kita pada Tuhan. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita percaya di dalam kesetiaan kita, di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menjagai kita. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa, dan jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan itu memperhitungkan sangat luar biasa. Nah, pada malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama yaitu kita belajar dari kehidupan Ayub ya. Kehidupan Ayub yang begitu luar biasa di dalam kesalehannya, di dalam kesetiaannya kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Ayub didera banyak penderitaan ya. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, justru banyak persoalan, justru banyak masalah yang terjadi. Ya inilah iblis yang gak suka kepada kita, anak-anak yang setia pada Tuhan. Dia akan berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan dengan berbagai-bagai cobaan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah kita berpikir ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan enjoy. Ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan enak. Ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan tanpa permasalahan, tanpa persoalan. Enggak. Ketika kita setia pada Tuhan, ketika kita taat pada Tuhan, justru disitulah iblis yang enggak suka kepada kita. Dia akan berusaha mencobai kita, dia akan berusaha menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, kita belajar dari Ayub. Kehidupan Ayub yang diderita begitu banyak penderitaan, bahkan dia kehilangan anak, kehilangan harta, didera sakit penyakit yang menjijikkan. Tetapi karena ketaatan Ayub, Tuhan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Ya,
Tadi di ayat 12 pasal 42 dikatakan, saya bacakan kembali. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Artinya Tuhan memberkati Ayub dari zamannya dia sebelum dia didera banyak permasalahan, diberkati luar biasa oleh Tuhan. Ya, bahkan diberkati lebih daripada sebelumnya. Dikatakan di sini ya di ayat 12 ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ya, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayat yang ke-13, ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberikan nama Yebima, yang kedua Kesia, yang ketiga Kain Habuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Ya, berkat yang luar biasa. Ya, kesetiaan, ketaatan Ayub kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub secara luar biasa. Ya, bayangkan di sini dikatakan di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Luar biasa kan? Maka daripada itu, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu Tuhan memperhitungkan. Jangan pernah kita sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita sekali-sekali kecewa dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ya, pasti Tuhan itu akan mengubah, dan Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Ya. Di sini di ayat yang ke-16 juga dikatakan, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Sungguh luar biasa gak? Ayub diberikan panjang umur sampai ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Sungguh luar biasa. Ketika hidup kita mau bersandar, mau menyerahkan dan setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, kita bisa menyontoh dari kehidupan Ayub ini. Tuhan memulihkan, Tuhan sanggup mengubah kehidupan yang dahulu menjadi porak-poranda, diubah menjadi luar biasa, bahkan diberikan 2 kali lipatnya, bahkan lebih. Nah, ini yang pertama, bagaimana kita belajar dari Ayub, bagaimana Tuhan sanggup mengubah kehidupan Ayub menjadi luar biasa ketika hidupnya ya taat, setia kepada Tuhan dalam kondisi keadaan apapun. Ayub tetap setia pada Tuhan. Nah, yang kedua, kita mau belajar bagaimana Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang yang mengalami kepahitan menjadi kemanis, ya, menjadi manis yang luar biasa. Kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-15. Kita buka dalam Keluaran pasal 15, ya. Keluaran pasal yang 15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-27, di mana ini kita berbicara tentang perjalanan Musa bersama bangsa Israel ya. Ketika itu dia menyusuri Laut Tebrau, ya kita saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 pohon
70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, yang kedua, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Mari kita belajar dari kehidupan Musa bersama bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kalau kita belajar dari sini, ketika itu mereka Musa menyuruh bangsa Israel untuk menyeberangi laut Tebro. Tetapi di sana mereka tidak menemukan air karena kehausan. Dia mencari air, yang ditemukan justru air yang rasanya pahit. Bayangkan ketika kita haus, ketika kita membutuhkan air, kita menemukan air dan air itu rasanya pahit. Bagaimana perasaan kita? Padahal kita sudah mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita membaca dalam peristiwa ini kan orang-orang Israel itu mengikuti perintah Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan mereka mengalami satu hal di mana mereka mengalami satu masalah kehausan dan dia harus mencari air, ditemukan air yang rasanya pahit, kan seperti itu. Nah, inilah sifat-sifat yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menemui banyak masalah, kita menemui banyak persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengikut Tuhan, dan kita menemukan satu masalah, yang pertama itu janganlah kita bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut, karena bersungut-sungut tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Tetapi berserulah kepada Tuhan sehingga Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Itu yang pertama. Ketika kehidupan kita mengalami satu kendala, satu persoalan, jangan sekali-kali bersungut-sungut, tapi berseru kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berkarya, Tuhan bekerja menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Di ayat yang ke-25 dikatakan, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencoba mereka. Nah, di sini inilah yang kita mau belajar bersama-sama. Tuhan sanggup, apa yang kita dapat, apa yang kita terima, walaupun itu pahit, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan manis. Ini satu contoh yang luar biasa. Kita belajar daripada kehidupan Musa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, mari kita berseru seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan jalan keluar, yaitu melalui kayu yang mengubah air itu menjadi manis. Tentunya kita sebagai, tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita menghadapi hal-hal seperti ini. Apalagi di masa-masa seperti ini, di masa-masa yang kita rasakan saat ini, di tahun ini, mungkin sudah lebih dari 1 tahun ini. Tetapi Tuhan menginginkan pada kita, jangan kita bersungut-sungut, sebab sungut-sungut itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Siapa orang yang tidak punya masalah? Semua punya masalah, tetapi porsinya masing-masing. Dan yang terpenting dalam kehidupan kita, kita mau berseru pada Tuhan, kita mau mohon pertolongan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan menolong kita. Coba kalau kita gak berseru, kita bersungut-sungut, kita mau jalan keluar sendiri, apa yang terjadi? Justru hidup kita semakin runyam, hidup kita semakin terhimpit, penderitaan kita alami. Mari Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami satu masalah, persoalan atas hidup kita, mari kita berseru pada Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu yang mengubah air pahit itu menjadi manis. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama, mari kita berseru kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut, supaya Tuhan mengubah kehidupan yang pahit itu menjadi manis. Yang kedua adalah kita mau sama-sama sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tentu kita sudah berseru, tetapi yang terpenting kita mau melakukan
apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Di ayat 26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, yang kedua yang kita juga perlu lakukan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berseru, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui firman yang kita baca, melalui khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang kita dengar. Mari kita mau dengarkan suara Tuhan, ya, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengubah segala kehidupan kita yang pahit menjadi manis. Nah, ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Terkadang kita hanya berseru-seru saja, tetapi kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itulah yang anehnya orang-orang Kristen zaman sekarang, ya. Berseru-seru saja, tetapi ketika Tuhan, ya, memberikan satu petunjuk atau memberikan firman-Nya, dia tidak mau mendengarkan. Dia memakai caranya sendiri, ya, dia memakai kepintarannya sendiri, bahkan kepada sendiri, pengalaman sendiri dia pakai untuk mengatasi masalah. Kalau terjadi sesuatu, dia kecewa pada Tuhan. Loh, aku sudah berseru-seru, aku sudah berdoa, sudah minta Tuhan. Nah, yang terpenting kita itu mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, disitulah Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita yang pahit menjadi manis. Memang kepandaian, kepintaran, pengalaman itu juga penting. Tapi yang terpenting, marilah kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan kita dengarkan, ya. Jangan lelah, jangan lelah ataupun jangan istilahnya jangan lelah dan jangan henti-hentinya kita untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Karena disitulah firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan kita, yang akan mengubah kita, ya. Jelas sekali firman Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu kehidupan kita yang pahit itu menjadi manis kalau tidak firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang kita dengarkan. Disitulah Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Jika kita ingin mengalami satu perubahan dalam hidup kita yang lebih baik lagi, ya, mari kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Kita mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukan apa yang benar dalam mata Tuhan. Dan ketika kita mau mengikuti setiap perintah-perintahnya yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kita, ya. Dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, dan masang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, kita mau mengikuti setiap perintah-perintahnya dalam kehidupan kita, ya, karena perintah-perintah Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah hidup dalam kehendak Tuhan, ya. Mari kita mau hidup dalam kehendak Tuhan, ya. Kita mentaati hidup dalam kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, maka di dalam ayat yang ke-26 tadi dikatakan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ya, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, melakukannya benar di mata Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintahnya dan hidup dalam kehendak Tuhan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita semua. Maka dari itu, sebagai kesimpulannya bagi Bapak Ibu kita semua yang kasih Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan
Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap ketaatan kita dan kehidupan kita. Maka dari itu, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, dan jangan pernah kita mengingkari iman kita. Karena Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Seperti yang dialami Ayub, seperti yang dialami bangsa Israel bersama dengan Musa. Nah, demikianlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua, bahkan menjadi berkat dalam kehidupan saya pribadi, di mana kita mau setia, taat kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kan disitulah Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja, memulihkan setiap kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Engkau yang memberkati kehidupan mereka, dalam setiap kehidupan mereka Engkau yang menuntun langkah hidup mereka, bahkan Engkau yang senantiasa menjaga mereka dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, persoalan masalah pasti terjadi di atas hidup anak-anak-Mu, tetapi kami yakin Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Tuhan yang akan senantiasa menopang hidup mereka. Engkau Tuhan yang akan senantiasa menolong hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hamba berhenti berkata-kata, tetapi firman-Mu akan terus termeterai dalam hati dan pikiran kami semua jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kehidupan Bapak Ibu kita semuanya, mari bersama-sama kita akan menyiapkan persembahan kita sebelum kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu bisa menyiapkan di dalam amplop khusus, dan nanti dari para pelayan Tuhan, pembina ketua KPW akan mengambil ke rumah Bapak Ibu semuanya. Baik, setelah kita memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, mari kita akan satu dalam doa. Nanti saya akan memulai dengan berdoa di gereja, dan Bapak Ibu nanti akan menyambung dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Yang pertama, kita terus doakan gereja kita, di mana kita melayani dan kita bertumbuh. Tuhan terus menolong supaya boleh bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Juga kita doakan untuk para pemimpin. Demikian juga untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, pergumulan-pergumulan gereja, pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, kita terus bersehati untuk kita mendoakan sehingga semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, bahkan boleh membawa kemajuan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi yang sakit secara jasmani. Mereka kita topang dalam doa supaya mengalami jamahan dan mengalami kesembuhan melalui kuasa Tuhan Yesus. Orang-orang yang undur, yang lemah, yang juga hari-hari ini sedang dilanda oleh bahaya banjir, kita doakan seluruh jemaat supaya diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita doakan yang lemah iman supaya bangkit dan dipulihkan, Roh Kudus yang menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh bertobat dan kembali setia kepada Tuhan Yesus. Kita doakan untuk orang-orang baru, jemaat-jemaat baru supaya terus setia dan bertumbuh. Demikian juga untuk orang-orang yang kita rindukan mereka bertobat, kita terus gumuli dalam doa supaya mereka dijamah hatinya, sehingga disiapkan ketika kita menyampaikan Injil keselamatan, mereka boleh membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa bangsa, negara kita, kota kita, kita doakan supaya Tuhan menjamah, menolong,
sehingga pandemi bisa berakhir dan ekonomi keamanan tetap terjaga dan juga mengalami kebangkitan. Nanti Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi dari rumah masing-masing. Oleh karena itu gunakan kesempatan pada malam hari ini, ketika kita berseru, ketika kita berserah, ketika kita berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyandingkan telinganya bagi setiap seru doa yang kita naikkan ke hadapannya. Apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi, jangan berhenti berharap. Mari terus berdoa, beriman, percaya, melangkah di dalam iman. Dan dari situ kita boleh mengalami kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita bersama-sama. Saya akan berdoa, nanti Bapak Ibu Saudara akan meneruskan dari rumah masing-masing untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah doa dan pujian, khususnya kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman kami. Kami boleh belajar dari Ayub, kami boleh belajar dari Musa yang Tuhan pakai dengan setiap pengalaman hidup mereka bersama dengan Engkau. Supaya malam hari ini juga kami boleh meneladani, melakukan, mengerjakan firman-Mu. Sehingga Tuhan ketika kami menghadapi situasi kondisi apapun, kami berharap, percaya, melangkah, setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau memberkati, mengurapi terus memakai hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya karya-Mu lebih nyata lagi, dan Engkau juga terus melengkapi dengan karunia rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran, kekurangan dan kelemahan kami. Kami percaya Engkau yang terus menjamah kami seluruh umat-Mu, sehingga kami dilayakkan, dikuduskan untuk datang bersembah sujud dan membawa setiap doa-doa kami. Kami serahkan gereja-Mu supaya terus bertumbuh, berkembang di tengah-tengah tekanan, tantangan hidup. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan Yesus yang setia, yang senantiasa menolong, menopang, berkarya di tengah-tengah kehidupan umat-Mu yang senantiasa berharap dan percaya kepadamu. Kami mohon di hadapan hadirat-Mu, khususnya untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Engkau mengurapi, memberkati, memproteksi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, hikmat, damai sejahtera dan sukacita yang senantiasa melimpah dalam seluruh kehidupannya. Karya pelayanannya di tempat ini terus diurapi, diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin maju, bertumbuh, berkembang, membawa setiap jemaat-Mu untuk boleh terus masuk dalam hadirat-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu, dan hidup di dalamnya dengan tekun dan setia. Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kekuatan kesehatan yang prima. Engkau juga memberkati seluruh keluarga besar, anak, menantu, cucu, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hamba juga berdoa malam hari ini untuk para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, supaya mereka semakin teguh, semakin kuat di dalam Kristus. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan diurapi, bahkan kami semakin bersehati untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu dan membawa berkat bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ketika kami melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu. Engkau menolong yang saat ini sedang membangun, seluruh tukang-tukang diberi keselamatan, hikmat, kecermatan,
supaya setiap langkah yang diambil untuk membangun sekolah ini boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kami percaya melalui sekolah ini kami boleh menjangkau memenangkan jiwa, dan melalui sekolah ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan bagi hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami menyerahkan juga untuk guru-guru, baik guru PAUD ini Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka, supaya melalui pendidikan yang kami laksanakan, sungguh-sungguh kami boleh menyiapkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan gereja Engkau menolong, kiranya Tuhan senantiasa berkarya. Meskipun kami laksanakan secara online, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Bila setiap jemaat-jemaat-Mu boleh menghormati hadirat Tuhan, mengikuti ibadah dengan tekun, setia, sungguh-sungguh, sehingga iman mereka terus dibangun dan dikuatkan, diteguhkan, dan semakin kuat di dalam Engkau. Kami berdoa untuk GUL kehadiran 350 jiwa, GUL persembahan 52 juta. Kami percaya Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar, karena topangan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading Tuhan menolong supaya terus bertumbuh berkembang. Kami berdoa untuk GUL kehadiran 50 jiwa, GUL persembahan 5 juta. Kami menyerahkan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang melayani di sana, baik hamba-Mu, Bapak Diakon Dedi. Kami serahkan juga untuk anak-anak muda yang ambil bagian dalam pelayanan. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat, mendidik, mengajar setiap jemaat yang ada Tuhan semakin dewasa rohani. Terima kasih. Kami serahkan kerinduan kami supaya kami punya tempat ibadah secara permanen. Tuhan menolong, kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini buat setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo yang ada di Bandung, dijamah ya Tuhan, saraf-sarafnya dipulihkan. Mengucap syukur untuk Bu Dwi Laswiati Tuhan, progresnya terus membaik. Kami menyerahkan juga mengucap syukur Bapak Yeskel Sunardi, mengucap syukur untuk Bapak Budi Sutarto dan Ibu, mengucap syukur juga Tuhan untuk Bu Nok Siama, Pak Gatot. Kami menyerahkan juga Mbak Ella yang Tuhan sudah sembuhkan, supaya mereka semuanya boleh terus setia kepadamu. Kami ingat Pak Imam yang ada di Genuk, Tuhan menjamah supaya dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk Ibu Nini, Bapak Ibu Sarmo, khususnya Pak Sarmo yang beberapa waktu yang lalu jatuh ya Tuhan, dan tangannya mengalami cedera. Tuhan jamah, Tuhan tolong kuasa-Mu yang menjamah Pak Sarmo sehingga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga putranya Mas Daniel, menantu dan cucu-cucunya yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Bu Angel, kami serahkan Bu Herman, kami serahkan ya Tuhan Yesus Ibu Hariningsih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Joko Sulistiono. Kami menyerahkan Mbak Siska, Mbak Tiska yang ada di Jakarta. Setiap mereka yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka semuanya boleh mengalami kesembuhan, pemulihan melalui kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini buat yang undur, yang lemah secara iman, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, supaya mereka dibangkitkan sehingga setia kepadamu, dan senantiasa Tuhan Yesus bertumbuh semakin dewasa rohani. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk orang-orang baru, supaya mereka juga terus Tuhan mengalami pengenalan akan Engkau. Mereka senantiasa setia dalam ibadah, dan mereka juga semakin bertumbuh dewasa rohani. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan, mereka bertobat, percaya kepadamu, Engkau menjamah, supaya disiapkan, sehingga ketika kami memberitakan Injil, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat
karena karya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh Tuhan Yesus kabinet, juga seluruh orang-orang yang ada di pemerintahan. Engkau memberikan hikmat ya Tuhan, supaya bisa mengelola, mengendalikan negeri ini, bahkan menanggulangi Tuhan bahaya pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya dan yakin melalui kuasa-Mu yang Kau curahkan di tengah-tengah bangsa kami, melalui para pemimpin kami, semuanya bisa terkendali ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, pemulihan ekonomi. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk situasi politik, situasi hukum, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan, karya-Mu, kuasa-Mu yang senantiasa melingkupi bangsa kami. Setiap orang-orang, gerakan massa yang ingin membuat kekacauan, kegaduhan, membuat teror, kami bersama-sama bersehati, kami ikat patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau singkirkan, dan damai sejahtera yang senantiasa mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya kota ini yang pada hari-hari belakangan ini dilanda banjir. Engkau menolong Tuhan setiap orang-orang yang saat ini Tuhan Yesus sedang mengalami Tuhan Yesus tantangan, rumah-rumah mereka terendam banjir. Senantiasa Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo ya Tuhan. Perlindungan kuasa-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kehidupan mereka. Kami serahkan Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya, supaya bisa mengambil satu kebijakan yang tepat, sehingga bisa menolong setiap warga masyarakat Kota Semarang yang terdampak dengan adanya bahaya banjir ini Tuhan. Kau memberkati kota ini, supaya kota ini tetap aman, tentram, dan damai. Pandemi COVID-19 Tuhan bisa diatasi, ditanggulangi dengan berbagai kebijakan. Dan kami percaya juga bahwa hanya karena kuasa-Mu yang menjamah kota ini, sehingga kota ini boleh mengalami pemulihan. Telogosari Wetan, di mana kami berada, Engkau memberkati. Pak Lurah, LPMK, Babinsa, masyarakat sekitar, Bapak RW, Bapak RT, tetangga kanan, kiri, muka belakang, Engkau memberkati, supaya hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan permasalahan hidup yang sedang terjadi. Kami percaya kebenaran firman-Mu jadi jawaban dan kekuatan, supaya kami tetap berharap dan percaya kepadamu. Kami berdoa supaya mereka diberikan senantiasa topangan kuasa Tuhan, sehingga mereka tetap bertahan teguh dalam iman, bahkan bisa melewati masa-masa sulit bersama dengan Engkau. Dan mereka tidak tergoncangkan oleh situasi kondisi apapun, tetapi mereka senantiasa beriman, percaya, bergantung harap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga menolong, memberkati, diberikan pada setiap mereka berkat secara jasmani, setiap kebutuhan, setiap masalah keuangan, masalah pekerjaan, rumah tangga, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menjamah supaya jemaat-Mu boleh senantiasa hidup dengan suasana surgawi, saling mengasihi, mencintai antara suami istri, anak orang tua, sehingga terjadi suasana yang indah di tengah-tengah rumah tangga seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami mengakhiri di dalam doa kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan mereka, damai sejahtera-Mu Tuhan yang tercurah dalam setiap hati mereka, sehingga mereka terpelihara dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan syukur. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami akhiri doa kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.